Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di hari yang mulia ini, yakni Yaumul Asyura. Meskipun ada khilaf dalam penentuan kalender, jadi Asyura jatuh hari ini, sebagiannya kemarin. Ala kulli hal, ini hari yang mulia. Bahkan ada ibadah khusus yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya su'ila an Rasulullah SAW an saumin yaumin Asyura qal yukaffirus sanatal madiyah. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang saum di hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa yang satu hari itu bisa menjadi kafarah, penghapus dosa kita setahun yang lalu. Semoga baik yang puasa hari ini maupun yang kemarin Allah terima dan diampuni dosanya setahun yang lalu insyaallah. Dan kita lanjutkan kembali kajian akidah kita. Kita sampai pada bab yang keempat, yang bab 1 tentang haqiqatul iman, bab kedua tentang arkanul iman, bab ketiga tentang nawaqibul iman, kemudian bab yang keempat kita masuki sekarang insyaallah tentang ma'rifatullah sarah asmaul husna. Maka sesungguhnya jemaah yang Allah muliakan, ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ini merupakan pondasi yang agung dari agama ini. Dan siapapun yang ingin menguatkan agamanya, memperkuat, memperkokoh bangunan agamanya, maka pilihannya kuatkanlah pondasinya, yakni dengan bersungguh-sungguh dalam mentadaburi, dalam mempelajari asma husna, yakni asma Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Maka ilmu ini merupakan ilmu yang sangat agung. Ya, ilmu ma'rifatullah ini merupakan ilmu yang sangat agung. Dan sesungguhnya pondasi agama ini ada dua. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua taqwallah. Jadi apabila seseorang sudah bersungguh-sungguh dalam ma'rifatullah, kemudian pondasi yang kedua taqwallah, maka sempurnalah agamanya. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita sampai pertemuan ke depan insyaallah kalau Allah izinkan, kita akan fokus kepada ma'rifatullah ini. Mengenal Allah sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim maupun jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan zon atau dugaan, tetapi kita mempelajari tentang sifat Allah,
tentang perbuatan Allah berdasarkan yang Allah jelaskan sendiri dalam kitabnya. Ini penting karena termasuk di antara fenomena di akhir zaman ini, banyak orang yang memahami agama dengan dzannya, dengan menduga-duga, tidak mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita buka Al-Qur'an, begitu banyak ayat-ayat yang Allah menjelaskan tentang dirinya. Ya, begitu banyak. Karena saking banyaknya, boleh jadi ketika kita membaca, boleh jadi kita mendengar, kita tidak menganggap itu sebagai ayat ma'rifatullah. Ya. Di antaranya dalam surat At-Talaq, ya, ayat 12 itu Allah katakan, "Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Ini kan jelas sekali bahwa Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Lita'alamu annallah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir. Benar dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Fa'alamu annallaha azizun hakim. Wa'alamu annallaha sami'un alim. Wa'alamu annallaha ghaniyun hamid. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Dan ini jelas sekali bahwa ini ayat-ayat tentang kedudukan ma'rifatullah, perintah Allah Ta'ala agar hambanya yang ingin memperoleh kesempurnaan agamanya memperhatikan tentang asma wa sifat, tentang kedudukan dan perbuatan Allah Ta'ala. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ya. Maka ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Maka kalau kita perhatikan dalam surat Al-Quranul Karim yang 30 juz itu, ada satu ayat yang paling agung, dan ayat itu menjadi wiridnya orang-orang beriman. Di antara sunnahnya wirid atau zikir ba'da maktubah, yakni membaca ayat yang paling agung ini. Apa dia? Ayatul Kursi. Ya. Demikian Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita semua bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Maka kalau kita lihat isinya, para ulama menjelaskan kenapa di antara alasannya ayat ini dikaruniai atau ditetapkan sebagai ayat yang paling agung, karena seluruh isi dari ayat kursi ini merupakan sifat, karakter, amal, ya, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang dirinya dalam satu ayat ini secara penuh. Maka yang dimaksud ayat yang paling agung, memang seluruh ayat dalam Al-Quranul Karim adalah ayat-ayatul azim. Ya, jadi seluruh ayat dalam Al-Quranul Karim adalah surah ayat-ayat yang agung. Di antara ayat-ayat yang agung itu ada ayat yang paling agung. Nah, tentu kan tidak sama. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang diri Allah Ta'ala tidak sama dengan ayat yang membicarakan kepentingan makhluk. Contoh tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Ini kan urusan kita. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Ini urusan kita. Tentu ayat seperti ini tentu kalah agung dengan ayatul kursi yang isinya seluruhnya menjelaskan tentang Allah Ta'ala. Ya, tentu tidak sama. Maka
Di antara hikmah besar kenapa ada sunnah zikir ayatul kursi ba'dal maktubah itu, supaya setiap hamba terus ya diingatkan dalam diri seorang hamba, terus diinfokan ke dalam diri hamba, terus dihujamkan ke dalam kalbu seorang hamba tentang keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya dengan mempelajari ini insyaallah nanti akan sangat beda rasanya. Kita membaca ayat kursi bukan karena sudah hafal sehingga menjadi cepat dan lurus selesai, tidak. Akan memberikan dampak yang sangat besar, akan menghasilkan getaran di dalam kalbu kita bagaimana nikmatnya kita membaca ayatul kursi. Bahkan bukan hanya ba'dal maktubah, bahkan sebelum tidur pun ini diantara zikirnya, yakni membaca ayat kursi. Isinya seluruhnya berkaitan dengan kekuasaan dan karakter Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada selain ayat yang paling agung, ada surat yang paling agung. Dan dengan surat ini kaum muslimin senantiasa bermunajah kepada Rabbnya. Minimal 17 kali, kalau kita orang dewasa berarti sudah mestinya lebih dari 30 kali dalam sehari semalam kita membaca surat yang agung ini. Dialah suratul Fatihah. Maka perhatikan itu surat Al-Fatihah. Ayat 1, 2, 3, 4 seluruhnya menjelaskan tentang Allah Ta'ala. Allah menjelaskan tentang dirinya dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 itu. Baru ayat kelimanya kemudian seorang hamba mengadukan keadaannya dan seterusnya dan seterusnya. Lagi-lagi kenapa kita harus membaca Al-Fatihah dalam salat kita, bahkan ini menjadi rukun ijma' ulama, rukun salat, yakni membaca suratul Fatihah, lagi-lagi supaya menjadi bagian tarbiyah bagi kita. Jadi kita dididik tidak kurang dari 30 kali untuk mengucapkan membaca Al-Fatihah, itu dalam rangka tarbiyatul aqidah. Bagaimana akidah seorang hamba semakin mapan, semakin kokoh, ya, karena terus ditanamkan. Maka tidaklah mungkin akidah menjadi kuat dan kokoh kecuali ada dengan ilmu. Jadi memahami ma'rifatullah nanti akan memberikan dampak yang luar biasa ketika kita membaca suratul Fatihah dalam salat kita. Kemudian di antara kekhususan surat yang lain, kita mengenal ada suratul Al-Ikhlas. Rasulullah SAW menyampaikan dia memiliki kandungan sepertiga dari Al-Quranul Karim. Ya, maka perhatikan seluruh isi dari suratul Al-Ikhlas semuanya berita kabar dari Allah Ta'ala tentang dirinya. Ya, surat Al-Ikhlas seluruhnya berisi tentang kabar dari Allah Ta'ala. Allah ingin menjelaskan tentang dirinya kepada hambanya. Maka lagi-lagi tidak sama kita membaca Al-Ikhlas secara biasa saja dengan membaca penghayatan berdasarkan ilmu, tidak sama. Akan berbeda rasanya nanti. Seseorang yang membaca Al-Ikhlas dengan ilmu, dengan pendalaman ini akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah insyaallah biiznillah. Maka jemaah yang Allah muliakan, benar-benar ilmu ini merupakan ilmu yang agung. Bagian dari akidah kita, pelajarannya adalah tentang ma'rifatullah ini. Maka bagi siapapun ya yang ingin mendapatkan dirinya yang menjadi hamba sebenar-benar hambanya Allah, maka inilah jalannya. Mempelajari ma'rifatullah, mempelajari nama dan sifat Allah, mempelajari seluruh perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita lakukan itu, maka insyaallah biiznillah kita akan mendapatkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi selama ini
hati kita terasa biasa-biasa saja kepada Allah, boleh jadi karena tidak kenalnya kita sama Allah. Ya, boleh jadi karena kita tidak mengenal secara sungguh-sungguh, hanya mengenal secara mengenal saja, maka dampaknya hati kita seperti hampa ketika bermunajah kepada Allah. Maka tidak ada pilihan lain bagi siapapun yang ingin menikmati hidupnya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Inilah pilihannya. Bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari ma'rifatullah. Siapapun yang ingin mendapatkan kelezatan dalam ibadahnya, siapapun yang ingin mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya, dalam munajahnya, dalam istighfarnya, bahkan siapapun yang ingin menikmati nikmatnya lapar dan haus dalam saumnya, inilah jalannya. Pelajari sungguh-sungguh tentang sifat Allah Ta'ala, ma'rifatullah ini, maka dengan itu insya Allah benar-benar kita akan dapatkan itu semua. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan, Rasul itu diutus, seluruh para Rasul diutus itu untuk 3 hal. Yang pertama, dia harus menjelaskan, memperkenalkan Allah Ta'ala kepada umatnya. Jadi tugas pertama seorang Rasul, seorang Nabi, kata Al-Imam Ibn Qayyim apa? Memperkenalkan Allah Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian setelah para hamba ini kenal, tugas kedua dari seorang Rasul adalah menunjukkan jalannya, bagaimana jalan menuju Allah Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh para Rasul. Jadi 1, memperkenalkan siapa Allah. 2, menunjukkan jalannya, bagaimana menuju Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, tugas para Nabi dan Rasul menjelaskan ya kepada seluruh hambanya tentang balasan yang Allah janjikan. Ya, maka kalau Rasul menjadi manusia yang terbaik yang Allah utus ke muka bumi, tugas utamanya adalah untuk memperkenalkan Allah Ta'ala, berarti ilmu inilah ilmu yang paling pokok. Ya, karena Rasul, orang yang paling mulia pun diutus pertama kali untuk itu. Ya, maka ilmu mengenal Allah merupakan ilmu yang paling pokok. Maka dalam silabus tarbiyah sesungguhnya ilmu akidah ini memang ditanamkan sejak awalnya. Baru nanti selanjutnya kita bicara hukum-hukum, kita bicara adab dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pondasinya adalah dari akidah ini. Maka mudah-mudahan kita juga bisa melanjutkan misi dari Rasul, wabil khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 3 tadi. Memperkenalkan Allah kepada manusia, tentu memperkenalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau hanya kenal sekilas, semua orang ditanya siapa Tuhanmu, dia menjawab Allah. Tetapi tidak hanya sebatas itu yang kita inginkan. Kita ingin memperkenalkan, bahkan kita ingin terus bersungguh-sungguh agar diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian menunjukkan jalan menuju Allah dan mengkhabarkan kepada manusia tentang balasannya. Maka begitulah juga dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para nabi dan rasul diutus untuk 3 hal tadi, maka begitulah juga dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau, maka perhatikan, begitu banyak riwayat kita dapati beliau mengajarkan tauhid yang mulia ini, dan beliau senantiasa sering kali mengulang-ulang perkara yang sama. Ya, di kesempatan yang berbeda, di majelis yang berbeda, menyampaikan hal yang sama, yakni memperkenalkan Allah Ta'ala.
Jadi kita tidak dapati, ini sudah disampaikan, Rasul nggak pernah nyampaikan lagi, enggak. Sering kali diulang-ulang. Karena boleh jadi yang bisa diterima oleh mustami'nya kali pertama tidak seluruhnya. Diulang lagi semakin bertambahlah. Diulang lagi semakin mantaplah keyakinan mustami'nya yang para sahabat itu. Maka kita pun demikian. Harus kita ulang-ulang kajian ma'rifatullah ini. Ya. Maka ini merupakan ya karunia yang besar bagi kita umat Rasulullah SAW. Karena Rasul kita sudah menjelaskan ilmu ma'rifatullah ini sampai ulama katakan apa? Rasul SAW telah menjelaskan ilmu ma'rifat ini secara gamblang, secara detail, secara rinci, sehingga menjadi sangat jelas sebagaimana jelasnya bulan purnama di tengah bulan. Sang rembulan di bulan purnama, begitulah jelasnya keilmuan para sahabat dalam ma'rifatullah. Ya, karena dijelaskan dengan rinci, detail, diulang, maka ilmu sahabat tentang ma'rifatullah itu sebagaimana kita melihat bulan purnama di tanggal 15 itu. Sejelas itu. Ini hasil pendidikan dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Maka begitu selesai risalah yang dibawa Rasulullah SAW ini, Rasul menyampaikan risalahnya sudah selesai, beliau kembali menghadap Allah Ta'ala, maka ilmu ini teruslah diturunkan dari generasi ke generasi sampailah kepada kita. Maka ini karunia yang agung. Siapapun yang Allah berikan kesempatan belajar ma'rifatullah, ketahuilah ini ilmu yang sangat agung, yang menjadi nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Tidak dengan sebagaimana nikmat makan. Nikmat makan itu semua orang dapat, tapi ilmu ma'rifat ini tidak semua dapatkan. Tetapi benar-benar kita harus bersyukur kalau Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar sifat dari nama Allah Ta'ala ini. Maka seringkali kita mendengar bahwa Rasul mengajarkan tata cara makan, tata cara minum, tata cara qadaul hajat, buang air besar, buang air kecil, tata cara mandi, tata cara tidur. Awal Rasulullah SAW juga ajarkan kaifiyah tentang muamalah, perdagangan, gadai, dan sebagainya. Maka kesimpulan para ulama, tidaklah mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan hal-hal yang demikian itu, kemudian melupakan tugasnya menjelaskan ilmu ma'rifatullah. Jadi kalau secara logikanya, kalaulah Rasulullah SAW itu mengajarkan secara hal yang rinci tadi tentang kehidupan sehari-hari, makan, minum, tidur, istinja, sebagaimana, maka pastilah sebelumnya didahului dengan ilmu yang diajarkan Rasul kepada sahabatnya, yakni ilmu ma'rifatullah. Jadi artinya, kalau kita sudah belajar tentang adab, belajar muamalah, sudah belajar kaifiyah ini dan itu, berarti sesungguhnya secara silabus kita sudah belajar ilmu ma'rifatullah. Mestinya begitu. Ya, karena ini bagian yang tak terpisahkan dari ilmu akidah kita. Kalaulah andaikan kita belum sempat belajar rincian-rincian tadi tentang cara makan, minum dan sebagainya itu, risikonya tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana mungkin kalau kita sampai menghadap kembali kepada Allah, sementara kita tidak mengenal Allah, belum sempat belajar ma'rifat Allah, maka inilah penyesalan sebesar-besar penyesalan. Karena kerugiannya di dunia sampai ke akhirat. Ya, jadi siapapun yang tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya ini, kerugiannya adalah sejak di dunia sampai di akhirat. Ya. Maka jemaah,
semua orang, ya, kalau kita tanya pasti menginginkan, saya ingin bahagia, ya. Semua orang menginginkan begitu, tetapi sesungguhnya jalan yang kita tempuh itulah yang menentukan kita meraih atau tidak. Ya, jadi seseorang bisa meraih kebahagiaan atau tidak, kata kuncinya jalan mana yang kita tempuh untuk menjalani kehidupan ini. Maka siapapun yang menempuh jalan hidupnya berdasarkan ma'rifatullah, maka dialah yang paling mendapatkan hak untuk berbahagia. Maka tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan kecuali dengan ma'rifatullah ini. Ya, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperoleh kemuliaan, memperoleh kenikmatan dunia akhirat, menggapai apa yang kita inginkan kecuali dengan ma'rifatullah. Tidak ada jalan lain. Kemudian sebagian orang akan berkata, itu buktinya tidak beriman, kaya raya. Maka kebahagiaan tidak sama dengan kekayaan. Ya, meskipun kita tidak mengingkari kita butuh kekayaan, tetapi kekayaan yang kita butuhkan adalah kekayaan yang membawa kebahagiaan. Lalu muncul pertanyaan lagi, adakah orang kaya yang tidak bahagia? Banyak. Apakah kita tanya persatu? Enggak, nggak usah ditanya. Lihatlah jalan akhir hidup mereka. Ada sebagian orang mengakhiri hidupnya karena sudah nggak tahan, ingin percepat hidupnya dengan bunuh diri. Apakah yang bunuh diri selalu orang yang kekurangan harta? Enggak. Betapa kita dapati banyak berita yang kita dengar sampai ke telinga kita, kita baca juga di media. Justru orang-orang kaya itu banyak, ya. Apalagi kalau kita mau melihat berita di luar negeri sana, di Jepang, di mana-mana, banyak ingin orang yang cepat mengakhiri hidupnya karena keputusasaan. Padahal hidupnya berkecukupan. Ya. Maka dalam Al-Quran di antara janji Allah Ta'ala kan wa rizqun karim. Ya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kenapa tidak wa rizqun katsir? Kan kayaknya lebih enak. Rezeki yang banyak. Enggak, ayatnya bilangnya wa rizqun karim. Rezeki yang karim. Apa itu rezeki yang karim? Rezeki yang membawa seseorang mendapatkan kemuliaan, itulah rizqun karim. Banyak itu ayat berakhir dengan warizqun karim. Warizqun karim itu banyak sekali. Bukan warizqun katsir, bukan. Maka warizqun karim jauh lebih dahsyat dari warizqun katsir. Karena kalau rezeki banyak, boleh jadi, dan faktanya memang sebegitu banyak kita dapati, harta banyak bukan membuat mereka bahagia, semakin membuat mereka tidak bahagia. Banyak faktanya itu. Tapi bedanya dengan warizqun karim, rezeki yang Allah berikan justru menambah kemuliaan seorang hamba ini, dan itu lebih penting, ya. Maka ma'rifatullah merupakan ilmu yang sangat mulia yang harus kita pelajari sungguh-sungguh. Bahkan para ulama mengatakan ma'rifatullah inilah puncak dari puncaknya ilmu. Saya ulang, ma'rifatullah inilah puncaknya dari puncak ilmu yang dimiliki seorang hamba. Bahkan para manusia ingin berlomba-lomba meraih puncaknya, yakni ilmu ma'rifatullah ini. Karena dengan ilmu ma'rifatullah ini akan menghasilkan mahabbah yang luar biasa.
menghasilkan rasa cinta yang sangat kuat seorang hamba kepada Rabbnya. Maka di antara ciri orang beriman itu apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini di antara ciri orang beriman. Di antara keadaan orang beriman itu adalah orang yang sangat besar cintanya kepada Allah. Dan itu tidak mungkin kita dapati kecuali dengan mempelajari ma'rifatullah ini. Ya. Maka kita sudah sama-sama dewasa ya. Sudah saatnya kita menata ruhiyah kita ini. Ya. Kayaknya sudah berakhir masanya kita berdandan secara fisik kita ini. Ya. Sudah 40 tahun lebih kita menginjakkan bumi, rasanya sudah selesai lah masa kita bersolek secara fisik ini. Itu mestinya sudah selesai kita. Mestinya sudah timbul kebosanan 40 tahun lebih hidup bersolek dia, berdandan dia dengan hal-hal indrawi, capek mestinya sudah. Maka saatlah kita mulai ya. Kita dandan hati kita ini, kita solek hati kita ini ya, supaya menjadi lebih nikmat hidup ini. Karena secara zahirnya memang begitu sudah semakin 40 semakin bertambah, fisik kita bukan mencapai puncaknya, sudah makin menurun. Kekuatannya menurun. Dulu yang membanggakan rambutnya yang hitamnya legam, sudah memudar bahkan berganti warna. Gigi pun dulu yang tertata rapi, tidak ada selahnya ya. Ini sekarang pun sudah mulai berjatuhan. Fisik pun sama ya. Maka mestinya kita sudah waktunya ya, kita untuk bersolek hati kita ini. Kita cukupkanlah ya, kita cukupkan, kita berdandan dengan hal-hal yang indrawi ini kita cukupkan. Mari kita hidupkan, kita tarbiyah ruh kita ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih tentram ya. Hiruk pikuk dunia ini memang tidak akan ada selesainya. Semakin kita ikut, maka semakin kita terombang-ambing dalam kehidupan dunia. Sudah waktunya kita menata diri ya. Sudah waktunya kita menata hidup kita. Kuncinya dengan ma'rifatullah ini. Ya. Bahkan harus kita mau jujur sebetulnya. Ya. Untuk urusan dunia kita, kalaulah ada yang terlewat dari urusan dunia kita, akan ada gantinya nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti insya Allah kita dapatkan. Kita sudah berdoa, minta ini, minta itu. Kok ternyata terlewat juga? Yakinlah, memang kayaknya Allah menghendaki itu menjadi tabungan kita di akhirat. Dan itu ada gantinya yang lebih sempurna. Tetapi kebahagiaan hati, apabila terlewati, kemana kita hendak mencari gantinya? Kalau seorang hamba sudah merana hatinya di dunia, kemana dia harus mencari gantinya? Di akhirat, lebih merana lagi. Ya. Jadi hati yang merana di dunia, di akhirat lebih merana lagi jamaah. Tetapi untuk urusan dunia, boleh jadi mobil kita yang kita inginkan belum datang. Ada masanya nanti Allah akan ganti semua itu. Ya. Maka perhatikan di antara gejala aneh yang muncul ya dalam keseharian masyarakat kita, manusia sudah sibuk dengan urusan dunianya sehingga dia lupa kepada Rabbnya. Bukan sekedar tidak mengenal, sudah melupakan. Kita dari mengenal secara biasa ingin mengenal lebih jauh kepada Allah. Tapi fenomenanya ada manusia justru melupakan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Maka ini tugas kita ya, untuk bersungguh-sungguh mendidik diri, mendidik pasangan hidup kita ya. Bersemangat kita untuk mentarbiyah diri, mentarbiyah keluarga. Semangat apa?
semangat untuk melangkah ke jalan ma'rifatullah, untuk menggapai keridhaan Allah. Ya. Karena dengan semangat ma'rifatullah inilah insyaallah semua harapan kita akan Allah wujudkan. Kalau tidak di dunia, yakinlah kita akan dapatkan di akhirat kelak. Ya. Kesimpulannya, kalau ada urusan duniawi yang terlewat, tidak usah terlalu dikhawatirkan. Kok doa ini, doa itu, kok belum dikabul? Tidak usah terlalu dikhawatirkan. Teruslah bermunajah, teruslah berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi tabungan kita di akhirat masih terlalu sedikit, sehingga doa-doa pun itu diwujudkan dalam tabungan. Akan ada masanya nanti kita menikmati itu semua. Walal akhiratu khairu laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan ada masanya kita benar-benar merasa puas atas segala yang Allah berikan. Kapan ini? Di akhirat kelak insyaallah. Kalau kita didapatkan dunia, alhamdulillah. Tetapi yang pasti, ya, kita menaruh harapannya justru di akhirat kelak. Ya. Kalaulah semua permintaan kita dikabul oleh Allah, seluruh doa kita diijabah di dunia ini, lalu begitu banyak ayat Allah perintahkan kita bersabar, kapan kita praktekkan? Minta ini dikasih, doa ini dikasih, doa ini dikasih, minta. Terus Allah katakan wasbiru, bersabarlah wahai hambaku. Kapan kita mau praktekkan? Oh, semua serba tokcer, minta ini kasih, minta. Enggak ada lagi. Padahal pahala sabar adalah pahala yang tanpa batas. Ya. Maka dengan ma'rifatullah membuat hati kita semakin kokoh dalam menapaki, ya, perjalanan ibadah kita insyaallah. Maka tugas kita mempelajari makna-makna Asmaul Husna, menanamkan dalam jiwa kita, mempraktekkan dalam kehidupan, itulah silabus kita selanjutnya. Ya, jadi silabus kehidupan kita selanjutnya, kita pelajari makna dan sifat Allah Ta'ala. Kita mengenal ada Asmaul Husna yang 99 itu, kita pelajari apa maknanya, apa konsekuensinya, kita tanamkan ke dalam jiwa, kita praktekkan dalam kehidupan. Inilah medan kita selanjutnya nanti. Sudah capek kita hidup dengan hiruk pikuk dunia ya. Semua orang berebut, apalagi kalau kita lihat media, Allah ya Allah nasta'in. Ya, intrik dibuat ya. Di dunia politik pun begitu, di dunia kantor intern pun begitu. Banyak cerita saling menjegal, nggak jelas kawannya bisa lawan, ya. Sikut-sikutan dengan sebelahnya, menginjak bawahnya, menjilat atasnya, persis ilmu katak. Bagaimana mungkin manusia yang Allah berikan panduan hidup yang mulia, kelakuannya seperti katak? Nonjok kanan, nonjok kiri, nonjok depan, nonjok belakang, menginjak bawahnya, menjilat atasnya, na'udzubillah. Di mana kemuliaan hidup seperti itu? Tidak ada. Maka kita fokuskan, kita belajar sungguh-sungguh tentang Asmaul Husna ini, kita pahami bagaimana maksudnya, kita tanamkan, kita endapkan dalam hati kita, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan itu semua insya Allah, mudah-mudahan benar-benar kita menjadi hamba yang benar-benar hamba di hadapan Allah. Ya. Jadi di antara pertanyaan, apakah benar kita sudah menjadi hamba Allah? Maka untuk menjawab itu, inilah jalannya. Untuk membuktikan bahwa kita hamba Allah, inilah jalannya. Jangan sampai kita sudah merasa menjadi hamba Allah,
setelah kembali menghadap Allah katakan kita tidak hambanya, na'udzubillah. Ya. Maka ma'rifatullah, jadi selain mengenal Allah Ta'ala, juga kemudian ilmu mengenal Allah ini menimbulkan rasa malu kepada Allah. Ya. Ini termasuk perkara yang boleh jadi sudah langka. Ya. Kita malu kepada Allah ini boleh jadi sudah langka. Ya. Banyaknya maksiat secara terang-terangan menunjukkan nanti hilangnya rasa malu ini. Ya. Maka dengan ma'rifatullah insyaallah kita raih kembali itu rasa malu kita kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian para ulama menjelaskan inilah keagungan, kemuliaan ilmu ma'rifatullah. Yang pertama, inilah ilmu yang semulia-mulianya ilmu. Ya, inilah ilmu yang seutama-utamanya ilmu. Inilah ilmu yang setinggi-tingginya kedudukan dalam berilmu. Ya, maka inilah ma'rifatullah. Jadi keutamaan, keagungan ma'rifatullah yang pertama, inilah setinggi-tinggi ilmu, ini semulia-mulia ilmu, inilah seagung-agung kedudukan. Kemudian yang kedua, dengan ma'rifatullah akan menghantarkan seorang hamba mencintai Rabbnya. Maka lihat, perhatikan, di antara penghargaan Allah Ta'ala kepada sahabat apa? Radhiyallahu anhum. Tapi lanjutannya waradu'an. Allah ridho kepada para sahabat dan sahabatun ridho kepada Allah. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali ma'rifatullahnya benar. Maka tadi di awal saya sampaikan, tidak mungkin Rasul hanya mengajarkan istinja, makan, minum, muamalah tanpa mendahului ilmu itu dengan ma'rifatullah. Ya. Jadi akan menimbulkan kecintaan kepada Allah. Lalu muncul pertanyaan, semua orang mengatakan saya mengharapkan ridhonya Allah, saya ingin meraih ridhonya Allah. Tapi betapa banyak manusia yang mengatakan saya ingin mendapatkan ridho Allah, tapi yang bersangkutan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Bagaimana mungkin kita ingin ridhonya Allah, kita nggak ridho atas perbuatan Allah? Ini kan kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Mana mungkin Allah mau mencinta sebelah tangan? Maka ridhonya Allah digantungkan apakah kita ridho nggak sama Allah. Ya, jadi mustahil kita ridho. Pokoknya kita ingin ridho, tapi kita nggak pernah ridho. Apa bukti nggak pernah ridho? Apa contohnya kita kalau bukti nyata kita tidak ridho itu apa buktinya? Dohirnya nih. Banyak ngeluh. Ngeluh aja. Coba perhatikan. Kalaulah ngeluh kita ini dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, maka itulah sebaik-baik ngeluh. Tapi faktanya diomongkan pula kepada manusia. Maka perhatikan ini logika sederhana saja sesungguhnya. Kalau ada seseorang mengeluhkan takdir hidupnya kepada orang lain, maka apa yang terjadi? Dia menghibah Allah Ta'ala di depan hambanya. Gini kias yang paling sederhana nih. Seseorang kerja di sebuah perusahaan, atau enggak jauh, kerja di klinik. Dia curhat si karyawan ini, yang beginilah, ini gajinya kurang lah, ini gitu. Yang diomongkan siapa? Yang punya klinik kan?
yang kerja di sinilah uang makannya segini doang, transportnya ini, yang kerjanya harus dari, pokoknya diomong, so dia turhat. Siapa yang diomongin? Pemilik kliniknya kan. Lah pemilik klinik aja nggak terima lo diomongin anak buahnya. Ini pula ada seorang hamba, kok ngomongin Robnya di depan hamba yang lain? Ini gibah bukan? Terus dijawab loh hamba, tapi itu kenyataan. Justru gibah itu kenyataan. Kalau ngomongin bukan kenyataan, namanya kadzdzab, berdusta dia. Jelasin ya. Jadi gibah, menggibah manusia ada sedemikian hinanya. Kok kita kayaknya santai menggibah Allah? Ya. Jadi ilmu ma'rifatullah menghantarkan dia cinta kepada Allah. Dan di antara cinta buktinya ridho. Jadi kalau ada suami istri mengeluhkan pasangan kepada orang lain, ketahuilah itu maknanya. Begitulah buruknya hubungan itu. Maka kita pun sama, kalau kita mengeluhkan nasib kita kepada manusia, begitu buruknya hubungan kita sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ma'rifatullah adalah seseorang yang memahami dengan benar nama dan sifat Allah Ta'ala ini, maka dia akan berusaha mewujudkan konsekuensi dari nama itu untuk dirinya. Contoh, dia mengatakan Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah pemberi rezeki. Ya, maka apa dampaknya? Dia ingin meniru perbuatan Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang ada di tanggungannya itu ikhlas, dia mengeluarkan uang sekolah, keluarkan dengan sukarela, ya, uang butuh kendaraan, belikan kendaraan. Asal ada, memang harus begitu. Makan pun diupayakan, tidak hanya kenyang, gizinya terpenuhi. Dari mana dia melakukan itu semua? Dia ingin meniru sifat Allah Ta'ala, meskipun kadarnya sekecil sekali, nggak mungkin sama. Itu makna dari kita belajar berdampak pada perilaku. Contoh lagi, kita membaca Allah afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah maha memaafkan. Ya sudah, kesalahan orang nggak usah dibicarakan lah. Jangan habiskan waktu kita untuk membicarakan kesalahan orang lain. Ya, sudahlah begitu. Ya, ini hasil dari, di antara hasil dari ma'rifatullah. Kemudian di antaranya lagi, bahwa kalau kita belajar tentang asma wa sifat ini, kita mendapati tidak boleh ada berlaku sombong kecuali Allah. Kalau Allah sombong memang itu pakaiannya, tapi kita tidak boleh sombong. Dengan ma'rifatullah kemudian kita berusaha tawadhu di hadapan manusia. Ya. Maka perlu sesekali itu kita pergi ke tengah laut gitu, untuk tahu betapa kecilnya dan tidak berartinya kita. Fenomena beberapa hari terakhir ini diantaranya ombak sedang tinggi di mana-mana. Jadi banyak ke beberapa hari kemarin tuh kapal tenggelam di Selat Bali, tenggelam, ada di Lombok, kemudian di, saking tingginya ombak. Nah, kalau kita sedang berada di tengah laut, ombak sedang tinggi, kita akan menyadari betapa tidak berartinya diri kita. Ya. Memang diantaranya perlu kita piknik ke tengah laut, supaya tahu betapa kecilnya dan tidak berartinya diri kita. Ya, jangan hanya dekem di kampungnya, merasa besar di kampungnya. Sesekali pergi, atau seenggak-enggaknya pergi ke bandara atau ke stasiun gitu. Coba perhatikan, apabila kita masuk bandara, segitu banyak orang, perhatikan, nggak ada satupun yang kenal kita. Perhatikan ya, kita masuk ke banyak orang lalu lalang, kok nggak ada lah satupun gitu ya. Sesekali kadang ketemu lah itu satu orang gitu temannya, tapi mayoritasnya itu enggak. Ini kan pelajaran betapa diri kita ini
Ya, begitu kecilnya. Satu bandara nggak ada yang kenal kita, dan kita pun tidak mengenal mereka. Bahkan ketika masuk pesawat pun sama, nggak ada juga satu pesawat kita lihat, satu pun nggak ada yang kita kenal, dan seluruh pesawat juga nggak ada yang kenal kita. Coba, apa yang mau disombongkan? Ya, nah jalan-jalan seperti ini hanya bisa kita raih dengan ma'rifatullah. Kalau enggak ya pergi ke bandara-bandara tanpa ada penghayatan apapun. Ya. Kemudian keempat, dengan ma'rifatullah, kemudian melihat ciptaan-ciptaan Allah, dia akan menundukkan hatinya di hadapan Allah. Ya. Menundukkan hatinya betapa dirinya memang, ini ada di antara rumusan dari guru saya dulu. Kalau berdoa dan ternyata doa kita diijabah, kata guru saya, maka pastikan, tanamkan dalam jiwamu betapa maha baiknya Allah, sehingga engkau saja yang berdoa kok dikabul. Hanya kita lah yang berdoa, kenapa dikabul pula? Menunjukkan betapa baiknya Allah. Ada kalanya kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tidak sesuai hasilnya. Tanamkan dalam jiwamu betapa maha besarnya Allah, maha dikjayanya Allah, sehingga tidak bisa engkau intervensi keputusannya. Dengan itu kita dua-duanya menerima dengan lega. Diijabah ya Allah. Hanya saya aja berdoa kau ijabah ya Allah. Aku bersaksi betapa maha baiknya engkau. Begitu kita doa enggak diijabah. Ya Allah, betapa maha perkasanya engkau, maha dijayanya engkau, sehingga tidak bisa diintervensi siapapun. Dua-duanya menghasilkan mengagungkan Allah. Ya. Kenapa ini saya jelaskan? Karena ada di antara pintu untuk takabur itu doa. Kalau saya berdoa nggak pernah itu meleset, waduh, udah ini ya. Udah jadi wakil malaikat nanti. Kamu kemarin nggak ngurus saya sih yang doa. Pasti lulus kalau saya yang doakan kemarin itu. Jadi bahkan aspek doa pun bisa menimbulkan takabur. Ini di mana celahnya ini? Dia tidak bersungguh-sungguh belajar ma'rifatullah. Ya. Makanya kalau mau acara apa-apa ngundang yang doa itu yang orang soleh gitu loh. Udah ruwet urusan. Jelas ya? Jadi semakin ma'rifatullah, semakin tunduk dia di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, keutamaan ma'rifatullah. Rukun iman ada 6. Pondasi pokok dasarnya ada di iman kepada Allah. Iman kepada Allah puncaknya ada di ma'rifatullah. Itulah disebut setinggi-tingginya ilmu. Ya, jadi rukun iman 6. Dari 6 itu puncaknya, pokoknya dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah puncaknya ada di mana? Ma'rifatullah. Itulah keagungan ilmu ma'rifatullah ini. Yang keenam, bahkan para ulama mengatakan ilmu ma'rifatullah inilah pondasi dari segala pondasi ilmu. Pondasi dari segala pondasi agama ini. Tanpa ma'rifatullah, maka keroposlah agama seseorang sehingga mudah dia rusak bangunannya. Maka ilmu ma'rifatullah merupakan ya, kebutuhan yang sangat pokok bagi seorang hamba. Yang ketujuh, siapapun yang bersungguh-sungguh mempelajari ma'rifatullah, inilah perniagaan yang tiada ruginya. Ya. Apapun bekal yang engkau keluarkan untuk ma'rifatullah, belajar ma'rifatullah ini, semuanya menguntungkan. Ya, semua menguntungkan. Karena investasi yang paling pokok adalah investasi di pondasinya. Buat apa kita bangun rumah, dindingnya dipoles dengan sebaik-baiknya, interiornya dibuat dengan sebagus-bagusnya, tapi kalau pondasinya keropos, ketiup angin sudah roboh, hilang semuanya.
Maka dengan memperkuat fondasi, terlebih kehidupan ke depan membutuhkan kokohnya fondasi, maka inilah investasi terbaik kita. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari sifat Allah Ta'ala, yakni menjadi investasi terbaik kita. Perniagaan yang tidak pernah merugi, selalu menguntungkan. Terakhir, dengan mempelajari ma'rifatullah, ilmu inilah yang akan menjadi benteng dalam mengarungi kehidupan kita. Seringkali hidup ini penuh goncangan. Seringkali hidup ini terombang-ambing tanpa ada kepastian. Galau yang tidak bertepi. Itu semua bisa kita singkirkan kalau kita bentengi diri kita dengan ma'rifatullah. Ya. Jadi bukan dengan healing. Galau healing, habis duit, begitu sampai rumah lebih parah lagi karena duitnya habis. Ini kan hanya dari masuk jurang menjadi masuk ke pengen keluar dari dalam gua karena pengap, dia masuk jurang. Itu kan sama saja, malah lebih parah. Ya. Solusinya ma'rifatullah. Ya. Menjadi perisai. Para ulama mengatakan ma'rifatullah inilah perisai seorang hamba dari ketergelinciran yang menyesatkan. Ya, ma'rifatullah menjadi perisai. Bahkan bagi siapapun yang mengalami masa di mana kehilangan harapan, gelap dunia terasa, ma'rifatullah lah pintu pembuka harapan itu. Maka sampai ada kata larangan dari Allah Ta'ala, wala tayasu mir rauhillah. Dan di antara orang-orang yang putus asa dari Allah adalah orang yang tidak beriman. Hilang iman kita kalau sampai kita putus asa. Maka ma'rifatullah ini sekali lagi, selain dia menjadi perisai, dia juga menjadi pintu pembuka harapan. Ada kalanya hidup ini malas datang, menghampiri kita. Maka apabila malas sudah menghampiri kita, pembuang malas itu adalah ma'rifatullah. Ya, karena malas itu sebetulnya pintu sebelum putus asa. Kalau malas sudah menghampiri, hati-hati, maka pintu berikutnya adalah putus asa itu. Maka menghilangkan malas dengan ma'rifatullah. Bahkan kenapa ma'rifatullah dikatakan menjadi perisai ketergelinciran? Di antara yang menggelincirkan banyak manusia hari ini adalah ajaran kapitalisme. Pokoknya kalau sudah ada harta, bereslah urusan. Begitu kata mereka. Kalau ingin dihargai orang, kayalah dulu. Nanti pasti dihargai. Kalau ingin dihormati orang, pokoknya kerja sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu sudah berduit, pasti dihormati orang. Itu ajaran materialisme semua itu. Kalau hari ini engkau dapati teman-temanmu menjauh, boleh jadi temanmu tahu kalau kamu nggak punya uang sekarang. Nah, begitu acara materialisme. Maka kerjalah fokus sungguh-sungguh. Kalau uangmu banyak, temanmu mendekat sendiri. Ini seolah-olah baik, motivasi. Tapi ini materialisme. Ya. Ingin terkenal, ingin dipandang, ingin mendapatkan pengakuan, ingin dipuji, semua ini kan bertentangan dengan ilmu ma'rifatullah. Jadi kalaulah kita hidup kok memiliki itu, ingin pokoknya ya kalau bisa tuh orang itu hormat saya kalau ketemu nunduklah kalau bisa.
Suara saya pokoknya harus yang paling didengar. Tidak boleh ada orang mengabaikan omongan saya, saran saya. Ketahuilah betapa kita jauh dari ma'rifatullah, artinya itu. Dan itulah justru sumber dari ketidakbahagiaan seseorang. Contoh, dia memiliki misi supaya orang-orang tuh hormat sama dia. Faktanya justru yang terjadi banyak orang yang nyuekin. Akhirnya hatinya sakit dia. Ada pula yang kalau bisa tuh pokoknya saya adalah orang yang paling terpandang di sini. Ya, dia halalkan segala cara di luar sana, yang penting pulang itu membawa harta yang banyak supaya saya dipandang. Ternyata yang terjadi sebaliknya juga, sakit hati lagi. Jauhnya kita dari ma'rifat Allah membuat hidup ini berpindah dari penderitaan ke penderitaan yang lain. Maka sebagai penutup mukadimah, berarti pertemuan selanjutnya nanti kita sudah masuk ke Syarah Asmaul Husna insyaallah, mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya insyaallah biiznillah. Sebagai penutup, cukuplah ya kita berdanau fisik kita ini. Cukuplah. 40 tahun kita hidup lebih sudah cukup. Kita dandani kolbu kita, hati kita untuk menatap kehidupan yang lebih indah bersama Allah. Kita tidak tahu kapan kembali, tetapi persiapan harus sesegera mungkin. Dan kita kembali kepada Allah tidak bisa lagi bawa dandanan fisik. Ya, sibuk, molas mobil ya, luka sedikit, poles, luka sedikit. Sudah bukan waktunya ya. Tidak mungkin kita menghadap Allah dengan membawa itu semua kan. Sudah, rumah juga begitu. Bocor, dibenahi sudah lah gitu. Tidak usah beli aksesoris ini itu sehingga rumah itu seperti penuh dengan aksesoris. Kalau masih muda boleh jadi. Kita sudah berumur ya. Cukupkan itu semua. Kita fokus menata hati kita, kita belajar ma'rifat Allah, kita nikmati salat kita. Kita diantaranya tadi ma'rifat Allah akan membuat cinta. Cinta itu diantara karakternya adalah rindu. Dan rindu seorang hamba itu diantaranya ketika bermunajat. Maka ukurannya sederhana. Seberapa antusias kita melaksanakan sholat, sebesar itulah cinta kita kepada Allah. Ya, kalau kita ngaku cinta sama seseorang, di antara cirinya apa? Antusias ingin bertemu kan? Kalau pas ingin bertemu saja dia malas-malasan, kalau bisa menghindar, masih bisa disebut cinta. Sudah berubah jadi benci. Jadi kalau kita sama seseorang, kalau bisa jangan ketemu deh. Kalaupun toh ketemu tuh malas bener. Benci itu, meskipun saya sih nggak benci, tapi malas aja ketemu sama. Jadi kalau kita sudah malas ketemu, kalau bisa menghindar, meskipun kita bilang saya nggak benci, itulah benci. Pun demikian kita kepada Allah. Ya, seberapa antusias kita melaksanakan menyambut sholat, berapa banyak kita, betapa kita merasakan ruku sujudnya kita, itulah kadar cinta kita kepada Allah. Ya, kalau sujud yang penting sujud, ruku yang penting ruku, sholat yang penting sholat, maka itulah sesungguhnya diri kita. Ya. Sudah pas 60 menit insya Allah. Ditanyakan sebelum kita tutup, nanti sebelum kita tutup kita baca doa insya Allah ya. Cukup ya? Baik, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, inilah hamba-Mu yang berkelimang dosa, berlumur bermaksiat. Ampuni kami selama ini hati kami lalai kepada-Mu. Hati kami terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia ini ya Allah. Bahkan kami tidak menikmati ruku dan sujud kami karena hati ini terlalu bertandang kepada dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami jika kami tidak nikmat membaca ayat-ayat-Mu. Tilawah segera ingin kami selesai dan ingin kami kembali kepada dunia lagi. Sehingga tilawah hanya bacaan yang cepat, hanya bacaan yang tanpa bekas. Ampuni kami ya Allah. Jadikanlah hati kami ini hati yang rindu kepada-Mu, bisa merasakan kenikmatan bermunajah kepada-Mu. Karuniakan kepada kami ya Allah hati yang senantiasa ridho atas segala ketetapan-Mu, hati yang senantiasa ridho atas segala keputusan-Mu ya Allah, dan tanamkan dalam hati ini bahwa itulah keputusan terbaik untuk kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni jika selama ini kami sibuk dengan dandanan fisik kami ya Allah, sehingga kami lupa untuk membersihkan hati kami. Kami sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa mengenal-Mu ya Allah. Kami sibuk dengan hiruk pikuk kemewahan dunia sehingga kami lupa untuk mengenal-Mu, mempelajari nama-nama-Mu, mempelajari sifat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni pula orang tua kami ya Allah. Ampuni pula guru-guru kami, orang tua kami yang telah melahirkan kami seringkali kecewa dengan kami karena keburukan hati kami, keburukan akhlak kami. Perbaiki ini semua ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahli al-Qur'an was sunnah waj'alna min ahli al-ilm waj'alna min ahli al-khair waj'alna min ahli al-jannah ya rabbal alamin. Ya Allah, kami titipkan putra-putri kami kepada Engkau. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau pula yang menjamin rezeki mereka. Bimbing mereka ya Allah untuk senantiasa berada di jalan kebenaran-Mu. Jadikan anak-anak kami anak-anak saleh dan salihah ya Allah. Kumpulkan kami semua di surga-Mu nanti insyaallah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa rizqan wasi'a wa rizqan mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah ya Razzaq, berilah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Hanya kepadamu hamba memohon rezeki ya Allah, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa anta khairur raziqin. Dan jangan hati ini bergantung kepada manusia, karena itulah sumber kesengsaraan. Ya Allah, jadikanlah hati ini senantiasa hanya bergantung kepadamu,
dan Engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa ikum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.